Oh, kamu masih hidup. Ternyata orang yang sedang putus asa juga butuh sebuah dorongan mungkin ya untuk apa ya bilangnya ya untuk bertahan hidup ya. Selamat, kamu berhasil mendapatkan apapun yang kamu mau sekarang. Ya tinggal bilang aja kamu mau gimana, akan kuturuti seutuhnya. Aku bukanlah pria yang suka mengingkari janjinya, jadi apapun yang kamu inginkan akan aku kabulkan. Oh, ternyata masih berkutat dengan uang ya. Oke, kalau memang itu mau kamu ingin 3 miliar atau 4 miliar seperti yang aku janjikan di awal. Oh, kamu ingin lebih. Oke. Lalu berapa jumlah? Sebutkan nominalnya. Wow. Wanita yang mata duitan seperti kamu ternyata cukup membuatku bergairah. Oke. Kau silakan pergi dari ruangan ini. Dan kamu sayang, mari duduk dan kita bicarakan apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum aku memberikan apapun yang kamu mau. Oh, maaf ya. Mungkin yang aku bilang bahwa kalau kamu bisa lepas dari api yang terbakar itu, aku akan menuruti semua yang kamu mau. Tapi sebenarnya tidak semudah itu sayang. Ya, tidak semudah itu. Apakah kamu tidak berpikir kalau beberapa kali aku sudah menipumu dan kamu masih kekeh untuk mendapatkan uang itu, sementara tubuh kamu sudah banyak luka bakar? Memangnya kamu tidak takut melihat pistol yang ada di meja? Jarak antara aku dan pistol lebih dekat daripada kamu dan pistol itu. Aku bisa dengan cepat mengambil pistol itu dan menembak kepalamu, lalu dor. Selesai. Makanya jadi perempuan tuh jangan terlalu naif. Kamu sudah memberikan segalanya pada lelaki itu. Dan kamu tidak takut untuk memberikan semuanya hanya untuk duit yang sebenarnya tidak terlalu berharga bagiku sih. Ya. Karena aku bisa mendapatkan uang itu kembali dalam waktu beberapa hari saja. Jadi untuk mengeluarkan uang sebanyak 10 miliar itu tidak ada artinya bagiku. Oke, silakan duduk. Duduk dulu dong, masa nggak capek habis kabur membebaskan diri dari api neraka? Ya, santai dulu, santai. Biarin aku pijitin kamu dulu, biar rileks, santai ya. Gimana?
Aku pijitin ya. Gak mau. Oke. Oke. Setelah ini silakan cari akuntanku mungkin atau sekretarisku untuk mengambil cek. Silakan isi nominalnya, terserah kamu lah. Nggak harus 10 miliar, bisa lebih atau bahkan bisa kurang. Atau gimana kalau 8 miliar? Ya sesuai dengan jumlah jari kamu mungkin. Bercanda. Masa sih aku ngeledekin terus istri difabel aku ini. Ya walaupun hanya kawin kontrak ya, tapi ya aku juga punya hati. Gak mungkin kan aku selalu ngeledekin kamu gitu. Oke, mungkin satu hal. Di awal aku memang memberikan kamu uang palsu. Untuk sekarang kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memberikan uang asli ya dari cek itu, karena aku biasanya bertransaksi menggunakan cek. Yang kamu harus lakukan adalah mencari sekretarisku, meminta cek pada dia, lalu kembali padaku. Ya kalau nggak ada tanda tangan dari aku, mungkin kamu nggak akan bisa mencairkan uangnya. Aku bukan orang bodoh yang memberikan cap atau stempel untuk tanda tangan. Jadi kamu gak akan bisa memalsukannya, atau orang tidak akan bisa memalsukannya. Kamu bertanya di mana sekretaris itu? Ya, dia sudah pergi. Orang yang kamu lihat aku tunggangi tadi, ya dia orangnya. Silakan. Aku nggak tahu di mana dia, aku juga nggak tahu. Mungkin di ruangan dia. Aku juga nggak tahu ruangan dia yang mana. Tempat ini hanya ku sewa sampai dini hari. Jadi setelah ini aku akan pergi. Semua barang bukti akan dibersihkan oleh bawahanku yang lain. Jadi sebenarnya aku hanya ingin melepas penat setelah melawan hati sendiri, karena aku sebenarnya gak tega memberikan tantangan itu kepada kamu. Bahkan aku baru pertama kali memegang korek api seperti tadi. Dan kami, mafia ini, tidak memiliki tempat yang tetap. Kami bergerak sesuai instruksi. Dari mana instruksi itu berasal? Ya dari pemimpinnya, yaitu aku sendiri. Jadi kalau memang misalnya kamu mencari sekretarisku, ya aku hanya bisa bilang gak tahu. Walaupun aku yang menginstruksikannya, aku hanya bilang tempat biasa. Ya, memang ini agak membingungkan, karena ini pertama kalinya kamu bermain di dunia bawah seperti ini. Aku ingin melatihmu, karena siapa tahu mungkin suatu saat nanti kamu yang akan menjadi tangan kananku. Kamu yang akan mewarisi beberapa bisnisku. Jadi anggaplah ini sebuah pembelajaran untuk kamu,
supaya kamu bisa lebih mengenal apabila kita menikah secara resmi dan jelas gitu. Untuk sekarang memang kamu gak akan mau sama aku, tapi mungkin suatu saat nanti kamu tidak hanya melihat uang, kamu tidak hanya melihat harta, dan kamu tidak akan memandangku remeh seperti ATM yang bisa mengeluarkan uang kapan saja. Ya, aku sudah berjanji akan memberikan semuanya kepada kamu. Ceknya ada di dekat pistol itu. Dan yang kamu harus lakukan adalah mencari. Aku sudah membebaskan kamu kan. Menulis berapapun nominalnya akan kuberikan asal kamu ketemu sama sekretarisku. Dia di mana aku nggak tahu. Sekali lagi, ini bukan main-main. Sejatinya aku melakukan ini untuk kebaikan kamu, supaya kamu tidak mudah ditipu hanya karena uang. Jadi, sampai jumpa di akhir perjalanan. Apapun yang kamu dapatkan nanti akan aku terima, akan kuberikan pula hanya untuk kamu. Sampai kamu sadar kalau sebenarnya aku itu sayang sama kamu.